Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Bebek sangat luar biasa. Alhamdulillah ya, pagi-pagi masih semangat dan harus tetap semangat sampai nanti kita pulang jam 15.30 ya, harus tetap semangat. Mudah-mudahan semangat siang, semangat sorenya nanti tetap seperti sekarang gitu ya, semangat pagi. Coba sekali lagi. Selamat pagi BDP. Saya Bebek sangat luar biasa. Oke. Hadir semua ya. Siapa yang tidak hadir? Biar Bapak absen. Rizwan kemana? Rizwan sakit, sama siapa? Depita kemana? Depita izin, Rizwan sakit. Nah, yang sakit kita doakan semoga cepat sembuh supaya besok bisa berjumpa bersama kita di kelas ya. Sedangkan yang izin mudah-mudahan segala urusannya dilancarkan dan besok dia bisa bersekolah. Sedangkan kalian yang sekarang hadir ya, semoga tetap sehat, semoga tetap semangat, besok tetap bisa bersekolah gitu ya. Kelasnya rapi? Sudah disapu belum? Sudah. Diempel enggak? Udah dipel ya. Seragamnya oke. Alat tulisnya sudah siap? Sudah. Pulpen, buku, pensil, penggaris? Ya. Nah, penggaris itu penting ya. Kadang ada materi yang harus pakai penggaris. Penghapus tip X, jangan sampai pinjam tip X gitu ya. Usahakan menyediakan masing-masing atau minimal satu meja itu punya satu tip X gitu ya. Jangan sampai dilempar-lempar. Oh, hey pinjam tip X belum gitu ya. Nah, itu hindari hal itu gitu. Nah, sebelum kita mulai kegiatan hari ini, mari kita berdoa dulu. Berdoanya akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan, ketua kelasnya pimpin doa. Sebelum belajar, mari kita baca dulu. Baca doa dalam hati mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih ketua kelasnya sudah memimpin doa. Selanjutnya, untuk memulai pelajaran hari ini, nah di papan sudah terlihat ya di layar. Kita akan belajar tentang matrik atau input matrik gitu. Tapi untuk memulai pelajaran ini, kalian harus gabung di quizzes ya, karena pelajaran hari ini akan dilakukan dengan model interaktif gitu. Jadi interaktif antara guru dan siswa gitu. Jadi kalian nanti bisa melihat apa yang Bapak tampilkan di layar, juga bisa dilihat di handphone kalian masing-masing gitu. Silakan gabung ya, gabung. Boleh dengan apa? Link yang ada di WA, silakan dibuka HP-nya ya. Boleh gabung dengan link yang ada di WA ataupun boleh menggunakan kode ini. Ya, 404341. Jadi kalian tinggal masuk ke browser, cari quizzes, kemudian join quiz dan masukkan kodenya. Oke, itu sudah ada yang masuk banyak, sudah semua ya. Nah, oke, kita mulai. Nah, ini ya. Jadi materi yang akan kita pelajari itu tentang matrik gitu. Matrik lebih tepatnya input matrik ordo 2x2. Namun sebelum kita masuk ke materi ya, untuk ya meningkatkan rasa nasionalisme kita, rasa cinta terhadap tanah air, terhadap bangsa Indonesia, marilah kita bernyanyi ya, menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya yang dipimpin oleh Risna ya. Risna, silahkan Risna ke depan. Yang lainnya dimohon untuk berdiri. Kita mulai ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku,
bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, terima kasih ya, silakan duduk kembali. Terima kasih juga untuk Krisna telah memimpin lagu Indonesia Raya. Nah, coba kita cek sama nggak apa yang Bapak tampilkan di layar dengan di HP kalian? Sama. Jadi, nah untuk pembelajaran hari ini kalian boleh lihat ke layar yang ada di depan ataupun boleh lihat ke layar HP gitu. Tapi tetap ya telinganya fokus ke Bapak gitu. Kalau kalian lihat ke layar HP, ya. Nah selanjutnya kita mulai. Di sini ada yang namanya tujuan pembelajaran. Gitu. Untuk apa sih kita mempelajari matrik gitu, atau apa yang diharapkan dari pembelajaran hari ini, kegiatan pembelajaran hari ini. Nah, ini tujuannya. Jadi hari ini kita akan belajar inpes matrik. Tujuannya untuk yang pertama itu kalian dapat menentukan inpes matrik ordo 2x2. Yang keduanya kalian dapat menganalisis inpes matrik ordo 2x2 berdasarkan nilai determinannya. Yang ketiga, kalian dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan inpes matrik pada ordo 2x2. Nah, itu tujuannya. Jadi ada 3 tujuan kegiatan pembelajaran hari ini. Selanjutnya, nah ini manfaat. Untuk apa belajar matrik? Ini ya, yang pertama untuk sekolah atau untuk peserta didik, untuk kalian. Kalian belajar matrik memiliki manfaat itu sebagai bekal untuk mempelajari program linier dan transformasi linier di kelas 12. Nanti kalian akan belajar tentang program linier dan transformasi linier. Gitu. Nah, untuk yang tiganya, manfaat ini penelitian, sistem komputer, bidang ekonomi, statistik, dan lainnya, ini manfaatnya akan dirasakan jika kalian sudah lulus dari SMK, ya, terus bekerja di bidang-bidang ini. Gitu. Contohnya di penelitian, ya jelas. Ketika seorang peneliti mengolah data, maka ia akan menggunakan matrik. Ada beberapa sifat atau jenis matrik yang digunakan dalam penelitian, termasuk komputer. Nah, bidang komputer ini benar-benar menggunakan matrik. Yang jadi programmer, mau jadi programmer, nah ini yang digunakan matrik juga. Ekonomi, statistik, pendidikan, manajemen, ataupun bidang kimia, nah ini di manajemen ya, sesuai dengan jurusan kalian. Ada beberapa bagian yang menggunakan metode matrik gitu, matrik ya. Ada beberapa bagian yang menggunakan teori matrik gitu. Ini contohnya analisis input dan output gitu. Nah, jadi kalian harus benar-benar semangat mempelajari matrik ini. Kenapa? Karena manfaatnya ini sangat banyak sekali gitu. Baik manfaat yang akan kalian rasakan saat ini di sekolah maupun nanti manfaat-manfaat setelah kalian lulus dari sekolah gitu ya. Semangat ya. Coba, selamat pagi BDP. Saya BDP, semangat, luar biasa. Nah, oke, bagus, masih semangat ya. Selanjutnya kita lihat alur pembelajaran. Nah, ini ada 3 utama ya, ada 3 alur utama pembelajaran yang akan kita lalui pada hari ini. Yaitu ini yang pertama ada pendahuluan, ini yang 3 ini jadi satu ya, kegiatan inti dan kegiatan penutup. Pendahuluan itu meliputi motivasi, persepsi, orientasi. Gitu. Sedangkan kegiatan intinya nanti di sini itu ada
kita melihat masalahnya apa gitu ya. Terus mengidentifikasi masalah bagi kelompok, setelah itu diskusi bersama kelompoknya, kemudian ada ini presentasi hasil diskusi, menyamakan ya, menyamakan hasil diskusi, kemudian evaluasi atau menarik kesimpulan, dan terakhir nanti ada kegiatan penutup, itu meliputi refleksi dan evaluasi. Evaluasi itu pemberian tes soal akhir ya. Soal untuk mengetahui sejauh mana kalian memahami materi yang sudah kita pelajari gitu. Oke, semangat ya. Selanjutnya kita lihat ada apa di sini. Nah, penilaian pembelajaran gitu. Penilaian pembelajaran, jadi selama kegiatan pembelajaran ini berlangsung dari awal sampai nanti akhir, kalian akan Bapak nilai yang meliputi sikap itu meliputi ucapan, kedisiplinan, tanggung jawab, kemudian pengetahuan, lewat tes tulis yang di akhir itu, ada keterampilan, gitu. Nanti keterampilan bekerja sama bersama kelompok, mengubah kalimat biasa menjadi bentuk matematika, dan menyajikan hasil diskusi. Jadi penilaian itu meliputi ini ya, gitu. Jadi Bapak akan menilai kalian yang meliputi penilaian sikap, pengetahuan, keterampilan, dan itu dilakukan dari awal sampai akhir kegiatan pembelajaran. Gitu. Jadi harus benar-benar kalian perhatikan supaya nanti dapat nilainya bagus ya. Nah, selanjutnya pretest, gitu. Pretest berarti ini untuk mengukur kemampuan awal kalian. Bapak kan minggu kemarin sudah memberitahu ya, bahwa hari ini kita akan mempelajari INPES matrik gitu. Jadi untuk melihat itu apakah ada yang sudah baca di rumah, buka browser ataupun baca buku, silakan kalian kerjakan soal pretest ini dalam waktu 5 menit. Silakan. Nah ini soalnya, kerjakan di kertas yang sudah tadi dibagikan, langsung di sana saja. Ya. Waktunya 5 menit dimulai dari sekarang. Kerjakan sebisanya saja ya. Kerjakan sesuai dengan pemahaman kalian. Soalnya boleh dilihat di layar HP ya, ataupun di layar depan. Dua menit lagi.
Kerjakan sekemampuannya saja, sekemampuan kalian ya. Nggak usah nanya ke temennya ya. Jangan lupa kasih nama. Isi semua kalau bisa. Yang harusnya bisa minimal ada bayangan lah. Satu menit lagi. Nah, udah habis ya. Silahkan dikumpulkan di estafet saja. Ke meja paling depan. Udah ya, seselesainya saja. Ini hanya untuk mengetahui kemampuan awal kalian dalam mempelajari inpus matrik. Nah, kayak ini kan. Nah, kalau nulis rumus inpus matrik, oh saya baru belajar inpus matrik, ya nggak apa-apa ya. Ayo, seselesainya saja. Kasih nama, jangan lupa. Nah, ini ada nih. Tuh, nulis inpus matrik. Manakah yang mempunyai inpus? Bisa ya? Ada yang benar ini K dan L, iya. Kalau nomor 3 oh, baru diketahui. Nah, ya minimal kamu seperti ini ya. Bisa diketahuinya, kan ditanya, walaupun jawabannya belum. Gitu. Gak apa-apa ya. Karena ini kemampuan awal kalian sebelum kita belajar tentang inpus matrik. Nah, nanti di akhir Bapak harapkan kalian bisa mengisi soal ini dengan baik gitu. Karena apa yang ada di soal ini akan kita pelajari sekarang gitu ya. Oke. Berikutnya kita lihat di sini, mari mengingat. Nah, ini Bapak ingin tahu juga, ini materi prasyarat ya. Jadi prasyarat. Sebelum kita mempelajari inpus matrik itu, kalian harus bisa dulu terhadap materi ini. Kenapa? Karena materi ini akan digunakan pada materi inpus matrik. Gitu. Siap ya? Siap? Ini berupa kuis lah, kuis ya. Jadi langsung dikerjakan saja. Nomor 1, silahkan. Nah, itu soalnya. Ditanya determinan ya. Ayo 2 lagi, 3 orang lagi, belum? Waktunya 21 detik lagi. Ahmad, yang ini siapa ini? Kalau loading di refresh ya. Kalau HP-nya jadi loading, boleh di refresh aja.
Jangan keluar tapi direpres. Yang pertama, M. Arif, Nur Hasbi, Intan sama poinnya. Oh, satu orang salah nih. Lupa ya? Ini tentang materi determinan matrik ya. Ada satu orang yang lupa, biar Bapak ingatkan ya. Nah, ini berapa nilai determinan dari matrik ini? Gitu ya. Matrik determinan itu kan dikali silang ya. Kali silang, kali diagonal, dari sini kalikan ke sini. Kemudian yang ini kalikan ke bawah ini. Kemudian dikurangi. Berarti ini negatif 2 dikali berapa? Negatif 4. Negatif 2 dikali negatif 4 ya. Dikurangi 0 ini ya. 0 ini kalikan ke 9. Jadi dikurangi 0 dikali 9. Negatif 2 kali negatif 4 jadi 8. 0 dikali 9 jadi 0. 8 dikurangi 0 berarti 8. Jadi isinya 8. Nah, itu ya barusan yang belum benar gitu. Coba kita lanjut ke nomor berikutnya. Nah, ini soalnya masih tentang determinan juga. Nah, udah bisa ya? Udah ingat. Itu udah ingat, barusan sudah Bapak ingatkan. Semua benar harusnya. Oh iya, 11, 26, 23, oh berarti ada yang double 1 ya. Nggak apa-apa. Ini berarti udah. Dan hasilnya adalah benar semua. Bisa ya? Bagus. Gitu. Kalian masih mengingat dan barusan sudah diingatkan, harusnya memang seperti ini ya. Nomor berikutnya, nah ini tentang soalnya tentang apa ini? Adjoin. Nah, ini adjoin, beda dengan yang tadi. Kalau tadi tentang determinan, kalau sekarang tentang adjoin. Ayo yang belum? Boleh? Ini waktunya 30 detik lagi. Nah, naik ya. Ada yang turun, ada yang naik. Satu orang salah. Kenapa jadi satu orang lagi ya? Nah, kita lihat. Ini tentang adjoin. Adjoin dari matrik ini. Kalian harus mengingat adjoin itu seperti apa. Rumusnya ini kan. Kalau ada matrik A, misalnya A, B, C, D gitu ya. Ada matrik A, B, C, D. Kemudian ditanyakan adjoinnya berarti ADJA, adjoin A gitu sama dengan. Nah, ini ditukar A dan D-nya ditukar. D di atas, A pindah ke bawah, sedangkan B dan C-nya tetap. Gitu kan ya? Gitu. Hanya dia pakai tanda negatif. Ya. Jadi A dan D-nya tukar, B dan C-nya tetap, hanya dia pakai tanda negatif. Berarti adjoin dari ini gimana? A sama dengan, nah di sini jadi berapa di atas? 9 di pinggirnya. 3-nya pakai, jadi negatif 3, terus ini 0, ini negatif 2. Itu jawabannya. Ya. Oke. Jadi itu ya. Soal berikutnya. Soal terakhir, tentukan adjoin dari matrik berikut. Nah, ini jawabannya kalian tulis ya. Bentar, Bapak buka dulu papan tulisnya. Silahkan kalian ketikkan jawabannya. Langsung tulis saja di HP-nya ya. Bisa ya? Bisa, nulisnya bisa ya. Nah, itu
Itu pakai penghapus, itu untuk penghapus boleh. Kalau salah dihapus. Nah, iya itu penghapusnya. Pakai kurung, jangan lupa. Kurung matrik, itu lambang matriknya. Coba Bapak buka ya. Nah ini, oke bagus. Yunita belum? Dewi belum? Atau loading? Yang lainnya? Oke. Ini kenapa ini, Arif? Loading atau memang gini? Oh loading. Loading di refresh aja ya, di refresh. 0, 9, ya benar ya, jadi jawabannya seperti itu. 0 dengan 7-nya kalian tukar, berarti 0 jadi di atas, 7 jadi di bawah, 4 dan 9-nya tetap, hanya dia pakai tanda negatif. Gitu. Ini namanya adjoin dari matrik P, berarti adjoin dari P. Ya. Oke, Bapak tutup, bagus. Ya, artinya kalian masih memahami materi prasyarat untuk mempelajari materi inverse matrik gitu. Kenapa? Karena determinan dan adjoin ini nanti akan digunakan dalam perhitungan inverse matrik. Gitu. Selanjutnya, nah kita akan masuk ke kegiatan intinya. Kegiatan inti dari pembelajaran hari ini yaitu kita akan belajar tentang inverse matrik ordo 2x2 gitu. Coba di sini ada permasalahan, ayo kita temukan solusinya. Bapak pingin baca Sinta saja. Sinta mangga dibaca. Boleh di HP, boleh lihat ke depan. Sama ya. Sok, mangga, Sinta silahkan. Yang lainnya juga sambil dibaca, sambil diperhatikan. Pada minggu pertama bulan November, jurusan ATPH berhasil memanen timun Jepang sebanyak 20 kg dan Kamboja sebanyak 20 kg. Sedangkan jurusan BDP ditugaskan untuk memasarkan hasil panen tersebut. Untuk memasarkan hasil panen jurusan ATPH tersebut, Kaprok BDP berinisiatif membagi siswa kelas 11 BDP menjadi 3 kelompok, yang mana setiap kelompoknya ditugaskan untuk menjual hasil pangan. Jika kelompok 1 mampu mendapatkan uang 114.000 dengan menjual 9 kg timun Jepang dan 5 kg Kamboja, sedangkan kelompok 2 mendapatkan uang dari hasil penjualan tersebut 90.000 dengan menjual 7 kg timun Jepang dan 4 kg Kamboja. Berapakah uang hasil penjualan yang didapatkan oleh kelompok 3 jika mereka mampu menjual sisa penjualan dari kelompok 1 dan kelompok 2? Nah, ini tentang BDP dan ATPH ya. Jadi ATPH berarti memproduksi pangan gitu, BDP memasarkannya, menjualnya. Tapi apakah hanya itu? Hanya memproduksi dan menjual saja yang diinginkan dari permasalahan ini? Coba kira-kira apa sebenarnya yang diinginkan dari permasalahan ini? Boleh angkat tangan? Apa? Atau apa sih yang dimau dari soal ini? Gitu, soal ini maunya seperti apa? Maunya diapakan? Gak mungkin kan cuma dipandang saja. Apa? Boleh? Ayo. Sudah dibaca belum? Paham nggak dengan apa yang dibacanya? Apa, Ren? Boleh? Apa? Diungkapkan? Apa yang diinginkan? Boleh? Oh, Jidan. Oke. Apa? Menentukan hasil penjualan dari kelompok 3. Menentukan hasil penjualan dari kelompok 3. Penjualan apa? Penjualan timun dan kabocha yang diproduksi oleh ATPH. Nah itu ya, jadi soal ini yang benar-benar luar biasa ya, ini lumayan panjang gitu ya. Panjang, harus kita baca, harus kita pahami. Ternyata intinya dia itu hanya ingin, kalian hanya diharapkan untuk
menemukan berapa jumlah uang apa yang didapatkan oleh kelompok 3. Jika kelompok 1 dan kelompok 2-nya sudah diketahui dapat uang segini ya. Kelompok 1 dapatnya 114.000, kelompok 2 dapatnya 90.000. Nah, kelompok 3 berapa? Gitu loh. Ya. Nah, untuk menemukan tadi kata Jidan jumlah uang yang didapat oleh kelompok 3, silahkan kalian duduk secara berkelompok. Kelompoknya ini sajalah, ya. Ini 4, itu 4, ini 4, 4, 4. Yang 3 ini gabung ke sini ya. Ini, itu, ya. Itu, boleh. Sok. Mulai. Sambil Bapak bagikan LKPD-nya. Tinggal diputar saja kursinya. Tasnya disimpan di meja yang namanya apa? Yang kosong. Nah, gitu. Ini berapa orang? 4 orang. Ini 1. Duduk senyaman mungkin. Nah, ya. Jadi permasalahan yang Bapak tampilkan di layar ini, layar proyektor ya, juga di HP itu sekarang ada di LKPD, gitu ya. Nah, silakan kalian buka LKPD-nya. Lembar pertama itu ada identitas dan tujuan pembelajaran ya. Untuk identitasnya silakan kalian isi. Isi sesuai dengan kelompoknya. Kelompok 1 Hasbi, kelompok 2 Nurdin, 3 Jidan, 4 Arif, 5 Ahmad. Ya. Tuh. Kemudian di halaman 2 itu ada permasalahan. Permasalahannya sama dengan yang ada di LKPD. Yang ada di layar ya, yang ada di layar dan di HP. Baru ke halaman 3, nah ini ada tahapan-tahapan untuk menemukan tadi ya, menemukan berapa uang yang didapat oleh kelompok 3 itu. Gitu. Silakan kalian ikuti prosedurnya dari awal, jangan dilewat. Ya apa, saya mau ke halaman 5 dulu, jangan. Ya, tapi mulai dari halaman 2, baca dulu lagi, terus halaman 3, 4, terakhir halaman 5 dan terakhir halaman 6 gitu. Nah, untuk mengerjakan LKPD ini silakan kalian berdiskusi selama 40 menit gitu. Boleh buka buku paket, buku panduan, boleh buka internet, ya YouTube, Google, boleh bebas. Ataupun nanti sambil Bapak keliling boleh bertanya kepada Bapak, ya. Diskusinya dimulai dari sekarang, silakan. Bisa ya? Kelompok 5. Oke, bisa? Nah, sok. Dibaca soalnya, kemudian isikan ke sini ke tabel ya. Apa saja sebenarnya. Nah, ini kan kelompok Timun Jepang Kabocha gitu. Jadi di sini tulis nama kelompoknya saja. Ya. Coba kelompok 3 kira-kira di gimanain itu mencarinya? Huh? Gimana? Kenapa? Kira-kira gimana nih kelompok 3-nya nih?
Jadi gimana? Ini teh dari sini Di gimanain? dikurangin. Kuranginya mana? Jadi ini ditambah ini, Heeh. terus dikurangin sisanya. Kurangi apa? Berapa yang dikuranginya berapa? Angka berapa? Hasil panen dari ATPHT 20 kg. Ya. Ya, dikurangi 9 oleh kelompok 1, dikurangi 7 sama kelompok 2. Jadi itu untuk kelompok Kelompok 3. tiga, Nah, sisanya. berarti bisa ya. Bisa mengartikan soal. Oke. Bagus. Lanjut. Kenapa? Nah, itu browsernya apa? Pakai apa itu webnya? Ruang Guru. Selalu ya Ruang Guru bisa diandalkan. Boleh. Coba di ini Ruang Guru itu apa? Genius biasanya. Atau suka ada lagi yang MATLAB, MATStrip Lab gitu bisa. Apa? Ini kabocha ya 12.000. Kabocha 12.000. Yang dia bang. Pakai web apa ini? Nyarinya? Ruang Guru. Ruang Guru juga. Boleh lah. Ya. Ada ya di Ruang Guru rumusnya. Kalau soalnya ada nggak di Ruang Guru kayak gitu? Nggak ada. Brandly. Ini itu mana tuh di sini? Mana ya? Apa ayahnya di dulu? Iya. Tapi ya. Ini fotonya. Oh. Nah iya bener. Jadi bener ini aja yang dibuat matriknya walaupun di sini ada 3 ya. Ini ada angka kan? Nah, ini nggak usah dibuat matrik. Jadi yang dibuat matriknya 2 baris ini saja. Sama ini. Ya itu hanya indah. Ini mah hanya menuliskan rumus inpus ya. Itu ada. Kamu pakainya apa ini browsernya? Genius. Nah boleh. Gampang ya sekarang mah di Google tinggal asal punya kuota. Kenapa Intan? Udah dapat rumusnya? Nah, berarti tinggal gunakan. Dikali gitu. Gimana udah ini mah udah aja gitu. Sekarang cari ini rumusnya. Itu. Oh, itu aja yang pertama di Google kan nyarinya rumus inpus kayak gitu. Klik aja yang paling pertama apa? Boleh. Atau mau penasaran kayak teman-teman lain ke Ruang Guru boleh.
Kenapa? Iya, sok diskusi. Pun Bapak nyuruhnya juga diskusi, jadi harus diskusi. Kalau ada kesulitan, nah ini udah nemu rumusnya apa? Gimana? Ada kesulitan nggak? Belum? Masih lancar Intan? Hasbi? Oke ini? Bisa? Kotaknya besar, kamu nulisnya kecil gitu. Naura. Ada kesulitan? Oh gitu benar, searching. Sip. Ya apa? Tinggal ini jadi ini yang di apa yang dicari itu hanya ini saja. Ini nggak perlu dicari inpus, udah nggak ada inpusnya ini mah. Ini aja yang dicari inpusnya, matrik A kan. Ini rumus, terus apa berikutnya? Nah, tentukan inpus dari A, berarti hanya yang ditentukan inpusnya hanya matrik A saja. Ya, sok. Iya benar itu rumusnya. Kenapa? Ada masalah nggak? Bisa ya. Nah itu. Jadi det dan adj atau determinan dan adjoint itu dipakai di sini. Gitu. Kalau kalian tidak mengerti determinan dan adjointnya, ya tidak akan bisa mengerjakan inpusnya. Ya. Kenapa tadi kita ada kuis itu? Gitu. Karena itu dipakai di sini di perhitungan ini. Pak ayah ke bawah kan ya? Iya. Ya genep mata. Kurangnya. Nah ini. Ini kali kan? Ini berapa? 9. Jadi 1 per, sok tulis coba. 1 per 9 kali 4 berapa? 9 kali 4 Berapa? 36. Berarti 36 dikurangi 35. Matriknya ditulis lagi ini. Oh, jadi ya. Terus sama dengan lagi 1 per ini kurangi berapa hasilnya? Tadi matriknya tetap ditulis lagi. Coba 1 per gitu. 1 per Itu kurangi ini berapa? 1. Tulis lagi matriknya. Ya Allah, goreng. Kesini. Iya, Pak.
Nah, gitu ya, harus kompak. Ini dikurangi, jangan pakai sama dengan di sini. Nanti pakai tip X ya. Set. Ini sama dengan laginya di sini. 1 per, ini kurang ini berapa? Nah, jadi 1/1, matriknya ditulis lagi. Ditulis lagi, tulis lagi. Nah, ini tidak ada sama dengan di sini. Baru karena tidak cukup berarti ke sebelah sini saja ya. Di garis gitu. Berarti A inverse sama dengan, ini kan 1 dibagi 1 berapa? 1 dikali inverse-nya. Apa ini inverse-nya? Sehingga nanti hasilnya yaitu karena 1 dikalikan, bukan inverse ya, matriknya. 1 dikalikan matrik berarti hasil akhirnya ini matrik ini. Karena 1 kan. 1 dikalikan berapapun isinya berapa? 1 kali 1, 1 kali 5, 1 kali 10, 1 kali 90, 1 kali 1.000.000, oh, tetap aja hasilnya gitu. Yang di dalam matrik, nah gitu. Sip. Ini dikalikan. Ya. Ya, ini kali ke sini. Bisa ya. Pak, ada yang mau ditanyakan lagi boleh? Ini belum, 1 dibagi 1-nya berapa? 1, berarti 1 masih ada, belum selesai itu. Karena bisa dibagi gitu. 1 dibagi 1 kan bisa. 1. Itu sama dengan 1. Tulis lagi inverse matriknya. Bukan inverse matrik, matriknya. Di pinggir ini, Pak. Iya, boleh di pinggir. Nah. Terus So, A inverse tulis dulu A inverse-nya nih. A inverse sama dengan 1 dibagi 1 berapa? 1. Enggak. Tulis matriknya. Oke. Ya, ini. Enggak, 1, ini matriknya di sini. Oh, jadi 1 kali gitu kan. 1 kali matrik. Nah, gitu. Nah, ordinnya udah ke sini. Berarti di sini kan tuh bisa tenana. Oke. Biji biasa biji dengan biji. Terus iya satu tunjukan kelompok. Nanti satu berkas ya dari masing-masing kelompok dikumpulkan ke depan untuk Bapak tampilkan di layar. Boleh apa Intan? Ya, ini kali ini ditambah ini kali ini. Sok boleh. Coba pakai kalkulator lah boleh. Nah, itu berarti sama dengan ditambah negatif 5 dikali 90.000. Kali. Nah, itu. Ya, pakai kurung kalau negatif. Nah, gitu. Sama. Ini tambahnya kemana hilang?
Nah, itu. Ditambah juga sama Tambah juga. Udah itu mah udah ya. Nah, nol enggak nol ah. Oke. Ini 9. Oh iya, 9. Jika kayak angka 0 ya. 9 bener. dari 9. 9 kali. Nah, Ini mah udah pakai matrik itu. Ya. Nah, tuh. Tanda matriknya jangan lupa. Set. oh ini. Nah, baru hasil akhir di sini. Ini Oh yang ini tambah kita tambah. tambah negatif. Coba tambah negatif jadi gimana? Boleh pakai itu aja hitungnya. Ini dulu Pak. Nanti itu kan ada 2 ini teh. 2 apanya? 150 genap. Enggak, itu 1 udah hampir beres itu mah. Sok coba 456.000 Ya. 6.000 ditambah negatif 10 tambah ditambah harusnya ini ada yang itu enggak kurung buka kurung tutup gitu. Lihat nah, apa? Bisa ya, sok aja lanjutkan. Nanti Bapak kesirna lagi. Apa? Ada masalah enggak? Bisa? Oke, sebelah sini. Aman? Itu hasilnya. Itu hasilnya. Jadi ini 6.000 itu apa? Harga apa 6.000 itu? Harga timun Jepang per apa? Per kilo. Jadi 1 kilo timun Jepang harganya? Kalau yang itu bawah? Kabocha harganya per apa juga? Per kilo juga. Nah, itu. Ini jadi harga timun Jepangnya segini per kilo, harga kabochanya ini per kilo. Nah, sehingga nanti cari kelompok 3. Kelompok 3-nya berapa? Di awal ya. Nah, ini kan udah dapet. Ini kalau ini timun Jepang, dia menjual 4 kilo, kabochanya 11 kilo, kali harga tadi. tadi pakai tambah tuh. Kenapa jadi segitu? 18. Mah ini kurangi. Kan 0 nih. Salah. Bagi. Capek ya, Bun. Bagi. Jadi kieu jadi hiji. Ini kan? Yang ini bagi ini, Pak. Hasil dari ini? Dari ini teh Enggak segitu ah. Coba 4 berapa itu teh? 56.000 tambah lah. Jadi tambah. ditambah Ayo negatif kan diharus. kurung buka negatif 400 Iya dinya. kurung tutup tuh cuma segitu, kenapa jadi segitu? Nanti tuh hasilnya teh pakai tambah terus 12. Enggak usah. Udah aja. Jadi di atasnya ini kan atas matrik yang bagian atas kolom 1 hasilnya segini. Di bawahnya Hasil kolom 2 berapa? Di bawahnya tulis. kita hapus dulu. Ya hapus dulu. Nanti kata mana? Aduh, ini. Apa boleh? Jadi ini tuh apa? Arti ini apa? 6.000 dan 12.000. 6.000 timun Jepang, kabocha Kabocha. Naon 12 harga. Per apa harganya? per 1 kilo. Per 1 kilo. Sip, bagus lah. Coba lanjutkan dulu ini.
Dikit lagi udah kesini mah nanti bakal dapat kelompok 3 berapa gitu. Oke, kelompok ini, kelompok 4. Kenapa, Rip? Ini kenapa harus ditentukan determinannya? Tentukan determinan dari masing-masing matrik. Karena, ya, ada nggak? Itu ada. Kita bacaan aja, tah. Bacaannya ada tuh. Suatu inverse matrik dapat dicari inverse-nya jika determinannya tidak sama dengan 0. Nah, berarti ini ya, ini tidak dua-duanya bisa dicari inverse-nya atau tidak dua-duanya memiliki inverse. Kenapa? Karena determinannya yang determinannya 0 itu jika determinannya sama dengan 0 dia tidak memiliki inverse. Itu udah dapat kamu. Ya. Nah, berarti ini mah dia tidak memiliki inverse gitu. Yang memiliki inverse hanya P ya. P itu ini. Berarti yang dicari inverse-nya hanya ini aja. Di soal ini kamu tulis ini, cari inverse. Pendapatan Enggak, atau ini dulu 4 kali timun Jepang harganya berapa? Timun Jepangnya 114.000. Enggak lah. 1. Nah, itu. 6.000 itu harga apa? Harga 1 kilo. Jadi 4 dikali tadi berapa barusan disebut? 4 dikali 4 kali 6.000 4 kali 6.000 ditambah 11 kali harga kabocanya berapa? Nah, gitu. Jadi ya gitu. Jadi 4 dikali 6.000. Ini harga apa 6.000 teh? Timun Jepang per kilo ditambah kabocanya kan 11 dikali 12.000. 12.000 itu harga per kilo. 4 dikali ini berapa? 11 dikali ini berapa? 12.000. Terus dijumlahkan. Nah, berarti ini nanti uang yang didapatkan oleh kelompok 3. Sok, iya di sana lanjutkan. Mau nanya boleh? Udah bisa? Waktunya 5 menit lagi ya. Nanti 1 dikumpulkan. kali 1 tambah 132. Nah, itu gitu ya. Jadi 156.000 itu apa? Hasil penjualan dari kelompok 3. Nah, dibuat di sini. Jadi hasil penjualan buat kesimpulan. Ya, nah itu gitu. Jadi hasil penjualan kelompok 3 adalah ruang guru jadi sang penyelamat. Oh, jenius ini Mbak ya. Boleh. Bisa sama saja. Bisa ya? Nah ini, coba yang harus dicari inputnya yang mana itu? Oh ini, itu udah ke sana. Nah ini, yang bisa dicari inputnya yang mana?
Ini nih manipoe kieu ya. Nah, ini tuh ada jawabannya ya. Nah, suatu matrik bisa dicari inversnya. Ini siapa siapa? Heeh. Suatu matrik bisa dicari inversnya jika determinannya tidak nol. Bagus ini webnya. Jadi matrik itu bisa dicari inversnya jika determinannya tidak. Ini kan kamu mencari determinan udah benar, gitu. Ada determinannya yang nol mana? Ini ki determinannya nol. Bisa dicari inversnya enggak? Aisyah. Tuh, suatu matrik bisa dicari inversnya jika determinannya tidak nol. Tidak bisa dicari gitu. Kunci ya. Yang bisa dicari berarti yang mana? Nah, itu. Ya, jadi cari di sini kalian cari matrik dari matrik P gitu, karena dia tidak nol. Yang ini tidak bisa, udah aja. Tapi apa pertanyaannya coba? Hitung inverse matriknya jika matrik tersebut memiliki determinan tidak sama dengan nol. Ya, benar. Gitu. Ayo, 3 menit lagi. Ini mah menghitung matrik saja. Emang di sana nggak ada? Nggak ada. Ini matrik A. B-nya. Gitu. Ya gitu aja. Itu mah hanya membuat matrik dari tabel ke matrik. Ininya tanda tanya ya, atau boleh variabel X gitu, A, I, Intan boleh. Nanti satu dikumpulkan ya, satu LKPD dikumpulkan dari masing-masing.
Udah mau habis? Udah selesai belum? Boleh satu untuk dijadikan sampel. Yang sudah siap, ya. Di sini udah ada yang siap. Nah, ini siap. Oke, ini juga oke. Oke, ini siap. Ini siapa yang mau dikumpulkan? Ada yang sudah. Ini yang benar ya, itu dikalikan. Iya benar itu. Tinggal dikali itu mas, dibagi saja. Siap ya, sudah. Nah, Bapak pilih, coba siapa nanti yang presentasi. Kegiatan diskusi sudah kita lewati. Selanjutnya kita akan lanjut ke kegiatan presentasi. Tuh. Tapi Bapak mau cek dulu nih, punya siapa nih? Coba Bapak lihat punya siapa ini. Atau gini aja lah, kalau Bapak moto satu-satu kan lama ya. Kalian silahkan foto hasil diskusinya satu. Ini satu Bapak pegang, yang satu lagi kalian foto ya. Foto ininya, foto pakai aplikasi scanan. Kemudian kirimkan ke link yang Bapak kirim linknya di WA. Sok ya, biar cepat gitu ya. Sok. Ya biar cepat, kalau Bapak foto satu-satu lama. Foto pakai aplikasi ya, aplikasi CamScan. Boleh sok dipoto saja, foto dulu ya. LKPD-nya dari awal sampai akhir dipoto. Dipoto pakai scanan yang kemarin Bapak kasih tahu. Nah, kalau sudah dipoto, nanti kirim ke WA, ke link. Linknya ada di WA itu. Bisa ya motonya? Bisa lah, Sof. Kemarin kan sudah belajar. Kirim ke link kalau sudah. Semua halamannya dipoto. Oke, udah ada yang ngirim ke link? Udah motonya? Udah ya? Sip. Coba Bapak lihat dulu ada nggak? Iya gitu, dipoto. Punya siapa ini? Nah, sama kan, ini satu kelompok, foto aja. Foto semua halaman. Kirim ke link. Nah, biar Bapak buka di sini gitu ya. Bapak buka di HP, di laptop. Nanti kamu presentasi tinggal memaparkan saja. Kita akan lihat ini punya siapa.
Kenapa? Jangan moto diri sendiri. Awas. Boleh moto diri sendiri tapi jangan dikirim ya. Nah, ini yang nanti ke depan itu yang Bapak tampilkan nanti di layar ya. Coba kita lihat. Ini udah ada, tinggal satu kelompok lagi, ayo kirim. Satu kelompok lagi, ayo kirim. Kenapa itu? Rame. Motonya yang benar. Nah, ini sudah Bapak download. Satu kelompok lagi ya, ayo. Oke, udah semua bagus. Terima kasih. Kita lihat ini punya siapa? Kelompok Hasbi, Intan, Risna, Yunita, dan Nurwanti. Silakan maju ke depan untuk presentasi. Ya, boleh 2 orang saja perwakilan. Ini pakai ini. Siapa? Perwakilannya mau siapa? Hasbi sama Intan. Hasbi sama Intan. Nanti scroll ininya sama ini aja mandiri ya. Nah, biar Bapak lihat jawaban kamu di sini. Sok Hasbi sama Intan boleh. Yang lainnya tolong diperhatikan. Kelihatan nggak segini teman-teman yang lainnya? Nih, 1 orang boleh pegang ini. Nah, Intan jadi itunya, Hasbi boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Hasbi Abdillah dan teman saya Intan Puspitasari. Roda. Sekarang saya dari perwakilan kelompok 2. Saya akan menginikan hasil diskusi kita. Nah, terus sok. Nah, ini oh ya itu sok, Dari coba. pertama ini ada tabel A dan tabel B, itu bisa disebut dengan matriks A dan matriks B. Dan ini adalah hasil diskusi kami. Oh, bentar dulu. Biar Bapak ubah ya. Ini nanti kalau ada yang salah kita perbaiki bareng-bareng. Sama ya, diklik dulu. Kelihatan nggak segitu? Ini kelihatan. Nah, tuh gitu aja. Tuh. Barusan sampai sini kan? Nah, sok. Lanjut. Dan selanjutnya boleh di-scroll ke bawah. Nah, itu Nah, rumusnya. dan ini adalah rumus yang kami dapat dari ruang guru, yaitu A first sama dengan 1/det A kali ADJ A. Ya, lanjut. Lanjut, dan ini adalah hasil diskusi kita. Ke bawah. Gimana? Itu teh mencari apa? Bentar dulu, coba mencari apa itu? Mencari A inverse, hasilnya berapa inverse-nya? Inverse-nya sebabnya. A inverse-nya berapa? Itu hasil akhirnya berapa itu teh? Angka berapa? 4 ya? 4, Terus? negatif 5, 5. dan negatif 7, dan 9. Oh iya, itu hasil A inverse-nya. Terus? Ya. Boleh. Nah, ini ya. Dan ini adalah hasil Mencari nilai apa? Harga timun Jepang dan timun Jepang kabocha. dan kabocha. Dan ini adalah hasil per kilogramnya. Berapa per kilogramnya apa? Timun Jepang 1 kilonya 6.000 dan kabocha 1 kilonya 12.000. Oh iya, oke. Terus. Nah, ini udah sampai sini saja ya. Dan ini adalah hasil akhir dari diskusi kami, yaitu penjualan kelompok 3. Dan akhirnya kelompok 3 menjual sisa dari kelompok 1 dan kelompok 2, yaitu
4 kg timun dan 11 kg kaboca. Dan hasil penjualan kelompok 3 adalah 156.000. Udah, jadi berapa penjualannya? 156.000 rupiah. 156.000 itu penjualan apa? Hasil penjualan kelompok 3. Coba teman-teman yang di belakang, ada yang mau ditanyakan atau mau disanggah? Apa? Jidan? Apa? Udah gitu. Mau bagian mana boleh? Disebut aja apa, bagian apa boleh? Siapa Reni? Jidan? Atau itu? Yang belakang? Ahmad boleh? Nora? Ada yang mau ditanyakan? Atau beda enggak? Sama enggak hasilnya? Coba di scroll lagi Tan. Intan. Nah itu hasilnya. Oh iya, Reni bertanya boleh. Apa Ren? ADJ itu apa? ADJ itu di bagian apa? Oh, rumus inverse-nya. Oh, ini bukan. Fase 3. Sok, apa Ren? Gimana? ADJ itu apa? Oh, ADJ apa Cena? ADJ itu artinya adalah adjoin. Oh, adjoin. Jadi kalau ADJA berarti adjoin A gitu ya. Itu. Kalau Determinan. Oh, det itu. Det itu bukan Det? Apa? Det itu adalah determinan. Determinan katanya. Oke, bisa ya Ren? Jadi det itu katanya determinan, kalau ADJ itu artinya adjoin. Ada lagi yang mau apa, Jidan? Fase 4 katanya. Bagaimana cara mengalihkan matrik? Matrik yang mana? Ini matrik dikalikan ke sini, kumaha carana Bi, Hasbi, atau Intan. Atau teman lain boleh menjawab, atau kelompok lain boleh membantu. Yang tahu, yang belakang boleh, kelompok Arif, Purnama. Bagaimana cara mengalihkan matrik di fase 4 ya ini? Berarti ini kan, bagaimana cara mengalihkan ini matrik dikalikan ke sini, bagaimana caranya? Gitu kan, kata Jidan. Ayo, boleh, mau sama Hasbi aja, atau mau dilempar ke teman-teman? Intan boleh? Kenapa? Jadi, bagaimana cara mengalihkan matrik itu? Di fase 4 kan ya? yang mana yang ini dari sini? Fase apa? Fase 4, fase 5? Yang bawah fase 4. Yang bawah fase 4. Fase 4 mah ini kan? Oh, yang bawah fase 4 tapi yang ini. Oh iya, itu. Sok. Jadi ini tuh hasilnya itu dari sini 4 dikali 114. Dekat tepi. Boleh pakai ini nih, Tan. 4 dikali 114 itu di hasilnya itu ini. Terus ini juga sama. Terus nanti itu dijumlahin. Ini teh 156.000 ditambah negatif 450.000. Jadi hasilnya kayak ini. 6.000 ya. Terus yang bawahnya sama itu. Yang bawahnya juga sama. Sama aja yang bawahnya. Bisa. Bisa paham Jidan? Atau teman lain mau menambahkan boleh? Tidak ada yang mau menambahkan? Sama jawabannya seperti ini? Ah, beda. Bapak tadi lihat di sini beda. Apa bedanya? Ini. Nih di sini nih. Bapak tandai ya. Ini matrik. Ini matrik. Jadi hasilnya bukan sama dengan. Gimana? Harus ke sini. Jadi ini hasilnya gini ya Intan dan kawan-kawan gitu. Itu matrik 6.000 dan 12.000. Oke, udah cukup ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya ada kegiatan 2-nya. Kegiatan 2 akan dijelaskan oleh punya siapa nih? Jidan, Siti Aisyah, Jidan Dewi. Dok, boleh 2 orang ke depan menjelaskan kegiatan 2 ini.
Boleh pakai itu di scroll ya. Berarti siapa ini Dewi? Nah itu. Jadi coba ke atas dulu, belum ke atas dulu. Udah. Kegiatan 2 aja. Nah, menyatakan inverse matrik. Jadi kalian disuruh di sini itu menganalisis mana matrik yang memiliki inverse. Oh ini. Mana matrik yang memiliki inverse di antara kedua matrik ini gitu. Coba dijelaskan, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menyatakan hasil diskusi kami. Jadi langkah pertama yang kita hitung determinannya yaitu determinan P negatif 5 dikurangi negatif 7 kali 3 hasilnya 20 kurangi negatif 21 hasilnya negatif 20 tambah 21 hasilnya 1. Determinan Q 6 negatif 3 kurangi 2 Kali negatif 9 sama dengan jadi negatif 8 dikurangi negatif 18 hasilnya negatif 18 tambah 18 hasilnya 0. Karena matrik Q determinannya 0, jadi matrik Q tidak memiliki inverse sehingga yang memiliki inverse hanya matrik P saja, yaitu Nah, itu hasil hitung dari inverse matrik P-nya. Hasil akhirnya berapa itu? Negatif 5, 7. Negatif 5, 7, negatif 3. Dan berapa itu tuh? Dan 4. 4. Sama nggak jawabannya? Yang lainnya? Ada yang beda nggak? Nah, kata Jidan barusan, kata kelompok 3 ini ya, coba ke atas lagi. Nah ini, yang memiliki inverse hanya matrik P. Kenapa? Kenapa barusan tadi? Karena matrik Q determinannya 0. Karena matrik Q determinannya 0. Oh, berarti yang memiliki determinan 0 itu tidak memiliki inverse. Tidak memiliki inverse gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan atau menyangga boleh? Oke, udah? Udah. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Terima kasih. Terima kasih. Sekian dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, itu ya. Jadi ada 2 kegiatan tadi. Yang pertama kita menentukan rumus inverse matrik, terus mencari solusi dari suatu permasalahan. Yang keduanya ini ya syarat. Ini jadi syarat sebenarnya yang ini tuh. Kegiatan 2 itu biar kalian tahu. Jadi dia jadi syarat. Apa sih syarat supaya matrik itu memiliki inverse? Syaratnya apa barusan? Syaratnya determinannya tidak boleh 0. Kalau determinannya 0, otomatis dia tidak memiliki inverse gitu. Coba apa yang dapat kalian simpulkan dari kegiatan diskusi barusan itu? Boleh siapa? Apa yang dapat kalian simpulkan? Apa Ren? Boleh? Ya. Sok Ren. Ya, apa kesimpulannya? Rumus inverse matriks Oh iya. A negatif. Jadi kesimpulannya rumus inverse Matriks apa? Cenah. A negatif 1 A inverse sama dengan apa rumusnya? 1 1 per det A per det A det A. Terus dalam kurung adjoin A. adjoin A. Jadi untuk menghitung inverse matriks AFDO 2 kali 2, kita harus memahami determinan AFDO 2 kali 2 dan adjoin 2 kali 2. Nah, itu benar ya apa yang dikatakan Reni barusan. Jadi untuk menghitung inverse matrik itu kita harus menentukan determinan dan adjoin. Jadi untuk menentukan matrik kita harus tahu ada determinannya dan
adjoinnya. Otomatis ini harus kita pahami, baru kita akan bisa menghitung tentang inverse matrik. Oke, ya alhamdulillah kegiatan inti kegiatan diskusi telah selesai. Silakan kembali ke posisi awal lagi. Kita akan melakukan yang namanya refleksi. Dicek HP-nya sama enggak layarnya? Sok, posisinya kembali ke awal dulu. Yang tidak sama posisi, bukan layar, tampilan layar HP-nya, di ini ya, di refresh. Udah sama semua, oke? Oh, masih loading. Udah siap? Masih loading? Atau di bapaknya yang loading? Coba biar bapak refresh juga di sini. Karena barusan lama kan ini nggak dipakai, kita diskusi ya. Udah, Pak. Di bapaknya tuh. Ah, kalau loading itu menunggu dibuka kayaknya. Oke ya. Nah, kita mulai. Ini refleksi. Refleksi itu tujuannya untuk mengetahui hasil dari kegiatan belajar. Tapi apa namanya ya? Kamus perasaan lah. Ya, kamus perasaan. Perasaan kamu, bagaimana perasaan kamu ketika mengikuti pelajaran bareng Bapak dari awal sampai barusan gitu. Nah, di sini ya, kalau ada kelebihan ya itu harus dipertahankan. Nanti kalau ada kekurangan biar Bapak perbaiki gitu ya. Silakan isi dengan sejujur-jujurnya saja. Ya, kita mulai. Apa bagaimana perasaan ini kayaknya? Oh iya benar. Ini pakai ini ya. Kalian harus menuliskan dengan icon, emotion. Nah, itu. Kalau senang emosinya gimana, ikonnya gimana, sedih gimana, marah, kesel, nggak ngerti, boleh silahkan. Silahkan ungkapkan perasaan kalian ketika mengikuti pelajaran matematika ini dengan icon ya, emotion. Gitu. Nah, kayak itu. Cinta, senang, senang. Ini kalau datar itu apa? Bad mood. Bad mood. Nah, boleh nggak apa-apa kalau memang bad mood aja. Nah, itu. Nah, ini boleh. Matanya kenapa ini? Pusing. Yuma naon? Apa sih? Ah, itu bagus ya. Jadi kalian bisa mengungkapkan apa yang kalian rasakan selama mengikuti kegiatan belajar pada hari ini. Oke, sudah semua ya? Sudah? Kita ke soal, bukan soal, kita ke pertanyaan berikutnya. Nah, kalau ini dengan kata-kata apa katanya? Coba. Kegiatan pembelajaran matematika hari ini, nah, ini harus sama dengan jawaban barusan. Kalau senang berarti senang, sedih. Seberapa senang, seberapa kesal, seberapa sedih, seberapa tidak mengertinya. Gitu. Ayo, langsung saja. 18 detik. 12 detik. Cukup memuaskan, boleh. Nah, ada yang kurang memuaskan, ada nggak apa-apa kalau memang itu kenyataannya ya. Nah, sip, 7 orang sangat memuaskan, 2 orang kurang memuaskan. Oke. Nanti biar Bapak perbaiki. Nah, di sini ya, di pertanyaan berikutnya kalian harus berikan alasannya. Yang kurang memuaskan kenapa? Gitu, biar bisa Bapak perbaiki. Yang sudah sangat memuaskan juga sama, apa yang paling memuaskannya bagian mana gitu ya. Sok. Coba kita lihat. Apa yang kalian harapkan? Nah, ini boleh.
Jadi isi dengan kenapa memuaskan, kenapa tidak, terus harapannya apa gitu. Untuk matematika berikutnya. Semoga semakin mudah mengerti. Lebih asik lagi. Ayo yang lainnya, boleh? (13/26) lapar. Emang pagi belum makan? Kenapa? Harus sarapan. Kamu kan sampai jam 3:30 belajarnya. Banyak ilmu, oke. Lebih rame dan tidak jenuh, oke. Udah ya, semua sudah ngisi. Nah, selanjutnya evaluasi. Untuk evaluasi, karena soalnya Bapak sediakan di Quizizz juga sama ya, jadi kamu nanti ngisinya di Quizizz, tapi tetap Bapak kasih ini soalnya. Ya, jadi soal yang ada di Quizizz itu ada juga di sini. Ini boleh untuk ngotret gitu ya. Nah. 1, 2, 3, 4, 5. Siap ya, kita mulai. Kita mulai evaluasi atau post test. Tujuannya ini untuk mengetahui seberapa paham kalian terhadap materi yang sudah Bapak berikan. Gitu ya. Ini waktunya untuk nomor 1 sama nomornya. Nomor 1 di kertas itu sama nomor 1 di HP, di Quizizz itu sama. Ya, soalnya jadi kalian nanti dikotret di kertas yang barusan Bapak bagikan, kemudian jawabannya kirimkan ke Quizizz gitu. Klik ketik di HP gitu ya. Siap ya? Udah siap semua? Tidak boleh nyontek, tidak boleh kerjasama, kerjakan sebisanya saja, sepahamnya saja kalian, sepemahaman kalian ya. Kita mulai untuk nomor 1, ini waktunya 3 menit. Nah ya, 3 menit itu. Wih, gaya langsung ngejawab. Awas jangan ngasal ya. Gampang ya nomor 1 soalnya. Mudah gitu. Apa? Di antara matrik-matrik, oh iya benar, tinggal nentukan determinan saja. Barusan dijelaskan sama Jidan tuh. Udah semua ya? Kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2 apa? Ini siapa skornya coba? Masih Ari. 2 orang salah, 20 orang benar, 5 orang masih salah juga. Beda jawaban, oke lah. Lumayan ya. Kita lanjut ke soal nomor 2. Ini tentang, soalnya apa ini? Tentukan inverse matrik. Nah, silakan kalian hitung kotret dulu. Nggak mungkin ini bisa langsung dijawab. Kecuali pintar banget ya.
Ini waktunya 3 menit cukup lama, jadi dihitung dulu. Kenapa? Nggak ada nggak ada jawabannya, nggak ada, bisa dibuka. Itu membuka. Iya sama Pak. Udah semua belum? Masih ada waktu, boleh. Oke, oh, udah habis ya waktunya. Nah, coba kita lihat inverse matrix. Inverse matrix itu apa yang kita pelajari barusan gitu. Masih. Oke, pertanyaan terakhir. Wis, ini makin banyak yang salahnya. Nggak apa-apa lah ya. Bapak jadikan evaluasi untuk pembelajaran minggu depan. Selanjutnya. Nah, ini waktunya 300 menit, 5 menit. 5 menit jadi lama, silahkan kalian kerjakan, potret dulu ya. Ini soalnya mirip yang barusan. Bentuknya mirip yang barusan kegiatan diskusi. Stop. 5 menit tenang saja. Nanti Bapak kasih tahu kalau sudah 1 menit lagi. Ya, silakan dikotret di kertas itu. Nanti jawabannya dikirim ke Quizizz lagi. Oh, udah ada yang menjawab di menit ketiga. Wis, hebat ya. Sip, gampang ya. Nah, ada lagi itu. Masih ada 2 menit lagi, tenang saja.
Untuk melaksanakan praktik kewirausahaan, Erni, Uti, dan Ai harus menjual 2 produk, yaitu produk kosmetik dan produk rumah tangga. Jika Erni mampu menjual 1 produk kosmetik dan 2 apa ini ya? Oh ini, dan 2 produk rumah tangga menghasilkan 185.000, sedangkan Uti berhasil menjual 1 produk kosmetik, rumah tangga menghasilkan uang 150.000. Hitunglah berapa uang yang dihasilkan oleh Ai jika ia mampu menjual 1 produk kosmetik dan 4 produk rumah tangga. Ayo 1 menit lagi. Nah ini harus dipercepat. Kalau yang belum dipercepat ya. Karena 1 menit lagi. 1, 2, 3, 4, 5. 5 orang lagi. Kurang dari 1 menit, udah mau 50, 47 detik lagi. Tiga 30 detik lagi, boleh? Pak, belum selesai. Ayo, percepat ngitungnya. Nah, udah mau habis. 10 detik lagi. 1 orang lagi, 2 orang lagi, ayo cepet. Nah, habis ya. Incorrect. Ini salah ya. Hanya 2 orang yang benernya. Kenapa? Nah, itu soalnya mirip soal yang barusan ya. Oke, tidak apa-apa. Ini Bapak jadikan evaluasi untuk pertemuan minggu depan, gitu ya. Kita lihat barusan siapa yang jadi itunya. Bentar. Biasanya di sini suka ada. Iya. Juara 1 atau nilai tertingginya M. Arif Pripandi, yang kedua Muhammad Hasbi, yang ketiga Purnama Saputra. Arif silakan ke depan, ini ada bingkisan dari Bapak. Boleh dipotoin sama siapa? Reni aja ya, yang paling depan. Di sini ya. Nah, di sini aja. Ya, ini untuk peraih nilai tertinggi pada pertemuan hari ini diberikan kepada Muhammad Arif Pripandi. Nah. Ya, sip, tepuk tangan untuk Arif. Ya, itu ya. Alhamdulillah kita sudah memulai pelajaran tadi sampai sekarang mengakhiri pelajaran. Jadi kegiatan belajar matematika pada hari ini sudah selesai. Alhamdulillah lancar ya, semua bisa. Untuk pertemuan berikutnya, ya pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang determinan matrik ordo 3x3. Determinan matrik ordo 3x3. Jadi silahkan kalian pelajari di rumah. Buka dulu materinya, baik di buku paket ataupun searching via internet ya. Cari tentang determinan matrik ordo 3x3 supaya pas minggu depan kita ketemu di kelas itu ada bayangan gitu ya. Nah, itu saja mungkin dari Bapak. Oh iya, satu lagi. Nanti yang nilainya kurang, soal nomor 3 itu paling parah barusan ya. Jadi harus kalian kerjakan ulang sebagai PR ya, tugas di rumah gitu ya. Oke, bagus. Terima kasih. Mari kita bersama-sama mengucapkan hamdalah untuk mengakhiri pelajaran hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih kalian sudah mengikuti pelajaran bersama Bapak pada hari ini. Cukup ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.